Karena si nenek Tamara ini emang suka makanin jeroan manusia. Hai everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Biasalah. Nah gengs, kalian sering banget kan dengar pepatah yang bilang kalau don't judge a book by its cover. Alias artinya itu buanglah sampah pada tempatnya. Salah ya? Maksudnya jangan menilai orang dari penampilan luarnya doang. Abisnya yang namanya penampilan di hari gini ya, orang kan banyak banget yang pencitraan sering nipu. Contohnya nih kayak para cewek-cewek yang sering banget kelihatan lemah, tidak berdaya gitu kalau di depan cowoknya. Lah padahal kalau cowoknya ada nih, dia ngangkot galon sendirian aja kuat. Yo, pada bisaan aja lu. Atau juga nih cewek-cewek yang mukanya inosen, lugu, unyu-unyu begitu, ternyata pelakor. Nggak mau gelai. Nggak boleh julid please. Nah ini ada nih sama nih kasus cewek yang padahal udah uzur, udah nenek-nenek. Nah dikira kan kita kalau udah nenek-nenek itu baik hati, penyayang, dan rapuh begitu. Lah ini boro-boro. Nenek yang satu ini kelasannya parah banget. Soalnya dia ini ceritanya tuh berhubungan dengan tindakan kriminal dan bener-bener bikin bulu hidung tuh merinding tuh, goyang-goyang. Gue spoiler aja nih pokoknya di awal. Kalau cerita kali ini beneran bakal ada gila-gilanya deh. Jadi siap-siap aja lu sediain Panadol buat sakit kepala dengernya. Oke, jadi cerita ini berawal dari sebuah penemuan mayat di Rusia pada tanggal 28 Juli tahun 2015 yang lalu. Nah, penemuan mayat ini pokoknya menghebohkan warga Rusia karena saat ditemukan itu kondisinya benar-benar ngenes banget, gengs. Jadi mayat itu ditemukan oleh warga sekitaran situ waktu dia nih lagi jalan-jalan cerita sama anjingnya. Dan tiba-tiba sang anjing nih menggonggong saat dia melihat sebuah plastik besar. Nah, sang pemilik ini kan juga curiga. Akhirnya dia bukalah itu plastik. Waktu dilihat, wow, aku terkejut karena di dalamnya dia menemukan potongan tubuh manusia. Yang otomatis dia langsung lapor ke polisi dan polisi segera datang ke TKP. Setelah polisi sampai di TKP, diadakan penyelidikan kan tuh, dimulai dari daerah-daerah yang terdekat di situ. Nah, kebetulan di wilayah itu terdapat sebuah apartemen. Dan di apartemen tersebut, polisi mencoba mencari petunjuk melalui CCTV. Setelah memeriksa, akhirnya polisi berhasil mendapatkan petunjuk. Di sebuah rekaman CCTV, polisi melihat gelagat yang mencurigakan dari seorang nenek bernama Nenek Tamara. Tapi ini Tamaranya bukan Tamara Blazewski ya, yang mantannya mukanya mirip gue banget tuh, Mike Lewis. Bukan yang itu. Nenek di sini, Nenek Tamaranya, nama lengkapnya itu Tamara Samsonova. Dirinya itu memang asli orang wilayah situlah, anak kampung situ, yang lahir pada tanggal 5 Februari 1947. Tuh, kebanyakan tuanya uzuri udah kayak apaan? Yaitu zaman-zamannya 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, di rekaman CCTV tadi, si nenek ini entah kenapa terlihat membawa sebuah plastik yang besar banget, yang memang mirip dengan plastik berisi potongan tubuh manusia tadi. Akhirnya, polisi ini langsung mendatangi Nenek Tamara untuk melakukan pemeriksaan. Ketika diinterogasi, polisi menemukan petunjuk sekaligus bukti yang kuat, di mana petunjuk itu adalah sebuah buku diari berisi curhatan sang nenek tentang pembunuhan yang dia lakukan. Jadi kayak Di diary ku ingin cerita. ya, lawas banget lagunya ya. Ada yang tahu nggak lu, komen tuh di bawah ya kalau tahu lagunya lu, tua lu. Dan di dalam diary tersebut, sang nenek ini juga menulis dengan detail banget bagaimana dia membunuh sang korban beserta motifnya apa. Agak ngeri ya curhatannya ya. Dan menurut diary itu, mayat yang baru ditemukan tadi adalah mayat seorang nenek-nenek juga bernama Valentine Ulanova yang berusia 79 tahun. Nah, si Nenek Tamara ini itu memang merupakan perempuan yang hidup sebatang kara. Kayak Haji anak yang sebatang kara. Dia juga nggak punya suami dan orang tua. Jadinya karena nggak punya siapa-siapa, itu di apartemen dia ada kamar kosong. Karena tadinya dia hidup sendiri doang. Akhirnya si Nenek Tamara ini menyewakan kamar tersebut kepada Nenek Valentine tadi. Sekalian buat temen ngobrol lah. Kan sesama nenek-nenek nih jadi nyambung. Tapi Valentine tidak pernah menyangka kalau orang yang dianggap teman ternyata nusuk dari belakang. Soalnya ternyata si Nenek Tamara itu adalah pembunuh berantai. Ini gokil banget sih ceritanya, kayak webtoon. Tapi kok ya beneran kejadian. Cara Nenek Tamara ini membunuh Nenek Valentine itu bisa dibilang sadis banget, gengs. Kagak ada romantis-romantisnya gitu, mentang-mentang namanya misalkan Valentine. Ya ada ini Halloween jatuhnya. Jadi awalnya si Nenek Tamara itu memasukkan obat tidur ke makanannya Nenek Valentine. Setelah Valentine tertidur pulas, barulah Nenek Tamara ini melancarkan aksi sadisnya, di mana dia ngambil gergaji dan langsung menggorok lehernya Nenek Tamara, Nenek Valentine sampai putus itu palanya. Horor banget kan? Abisnya kalau kasus-kasus pembunuhan berantai yang lain itu biasanya memutilasi korbannya saat korban udah tewas ya. Lah ini masih hidup tapi udah digorok kayak sapi kurban. Setelah selesai memutuskan lehernya, Nenek Tamara ini memotong-motong tubuh si Nenek Valentine lain. Dia pokoknya mengeluarkan isi jeroannya, terus dimulai dari jantung, paru-paru, dan juga hati. Terus isi perut Valentine itu dicuci, kemudian direbus aja gitu kayak acara masak-masak. Nah, polisi menduga hal itu dilakukan karena si Nenek Tamara
ini emang suka makanin jeroan manusia. Setelah merebus jeroan dari Nenek Valentine tadi, Nenek Tamara ini kemudian memasukkan sisa potongan-potongan tubuh lainnya kayak kepala, kaki, pundak, lutut, kaki. Itu semua ke dalam plastik, lalu membuangnya ke beberapa daerah terpisah. Jadi disebar gitu gengs buangnya. Ada yang dibuang ke semak-semak, ada yang dibuang ke danau, ada juga yang di tempat sampah tadi ditemukan pertama kali sama si orang yang bawa anjing. Tapi semua lokasi tersebut itu dekat dengan wilayah tempat tinggal si Nenek Tamara tadi, jadi nggak jauh-jauh banget. Dalam diari tersebut juga disebutkan kalau Nenek Tamara ini tidak hanya membunuh Nenek Valentine saja, melainkan sudah menghabisi 10 korban lainnya. Aksi itu dia sudah lakukan selama 20 tahun, dimulai dari tahun 1995 sampai 2015. Dan yang bikin mind-blowing banget, motif Nenek Tamara ini membunuh para korbannya itu apa? Coba bisa tebak gak? Nih gua kasih waktu 10 detik ya buat kalian nih coba-coba nebak, coba-coba mikir. Yang mana pokoknya alasannya serandom itu. Ya kalian tahu kan cerita-cerita di Mr. Sting ini emang suka random. Coba pikirin ya. 1, 2, 3, 4, 10. Ada yang bener gak nih mikirnya? Jadi alasan membunuhnya itu cuman buat ngisi diari, gengs. Jadi menurut Nenek Tamara, membunuh orang itu adalah sebuah prestasi yang patut dibanggakan dan harus dituangkan di dalam diarinya. Biar ada konten itu buat nulis. Nah, nggak lu dengernya? Jadi buat orang-orang nih yang pada suka melakukan aneh-aneh tuh biar viral, belum ada apa-apanya dibandingkan si Nenek Tamara. Dan yang paling mengejutkan lagi nih, ternyata di antara total 11 korbannya tadi, salah satu korbannya adalah suaminya sendiri yang bernama Alexi. Jadilah itulah yang menyebabkan Nenek Tamara ini sebatang kara. Maksudnya bukan karena ternyata misalkan dia nggak ada yang mau atau nggak ada yang ngerawat dia kan. Bukan begitu, lah suaminya aja itu dibuat modar biar ada konten di diarinya. Ya kan kita jadi bingung ya dengernya. Dikira kita kan awalnya si nenek ini kesepian tuh kayak si Hachi. Ternyata iblis dia. Bener kan? Kayak cerita-cerita di webtoon. Diketahui suaminya itu dibunuh pada tahun 2005 geng. Saat mereka sedang merayakan anniversary-nya ke 10 tahun. Jadi ini ngerayain anniversary dengan cara dibunuh itu bagaimana ceritanya? Speechless gua sampai. Nah, by the way, untuk membunuh 11 korbannya, Nenek Tamara ini selalu menggunakan metode yang sama ya, seperti dia saat membunuh Valentine. Jadi pokoknya semua korbannya itu dikasih obat tidur, terus dimutilasi hidup-hidup waktu nggak sadar, dan jeroannya dimakan. Namun anehnya, saat ditahan, Nenek Tamara ini kagak ada sedih-sedihnya, atau nggak ada takut-takutnya gitu. Malah ia kelihatan seneng banget, bisa ditangkap sama polisi, dan diwawancara reporter. Nenek Tamara bahkan menyatakan kepada para reporter itu, kalau momen itu adalah momen yang dia tunggu-tunggu banget selama bertahun-tahun. Ya persis ini pokoknya emang orang kebelet viral. Melihat reaksi Nenek Tamara, polisi jadi yakin nih kalau Nenek Tamara ini kayak kelainan deh, agak kena gitu maksudnya mentalnya. Nah, untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada Nenek Tamara, polisi menyelidiki latar belakang sang nenek nih gengs. Kan kepo juga ya maksudnya, bisa-bisanya gitu si Nenek Tamara begitu tuh kelakuannya. Dan dalam proses penyelidikan, polisi mencoba bertanya ke teman-teman atau orang-orang di sekitaran si Nenek Tamara itu. Nah, ada nih salah satu temannya yang bernama Nenek Ana, dimana menurutnya ternyata si Nenek Tamara ini emang pernah ngomong kalau dia nih terobsesi untuk jadi viral. Tapi dia nih maunya viralnya nggak sementara doang, nggak kayak dari Mang Oleng tuh sebentar. Dia maunya tuh selamanya. Pokoknya sampai bisa terkenang di kotanya. Jadi emang udah cita-cita ini dari awal. Dan menurut si Nenek Ana tadi temennya, itu si Nenek Tamara emang agak aneh sih. Kalau orang-orang ini kan biasanya ngidolenya penyanyi, artis, atau makhluk yang mengemaskan kayak gua gitu. Tapi kalau Nenek Tamara ini malah ngeidolain ada namanya nih pembunuh berantai yang legendaris dari Uni Soviet bernama Andrei Chikatilo. Pokoknya itu pembunuh berantai. Terkenal banget karena memperkosa dan makan mayat korbannya yang korbannya itu sekitar 53 orang. Anti mainstream banget nggak tuh idolanya? Menangis ini anak senja sama anak imo dengernya. Kalau anti mainstream maksudnya. Sejak saat itu, Nenek Tamara jadi terobsesi dan mau jadi Andrei wannabe gitu istilahnya. Biar dia bisa kayak terkenal di media dan terkenal sebagai kayak pembunuh berantai. Bodoh amat dan negatif, yang penting viral. By the way, dari 11 korban, polisi hanya berfokus pada satu korban yang bernama Nenek Valentine tadi di awal. Soalnya buat korban-korban lainnya, yang ada 10 lagi tuh, itu agak susah buat nguliknya karena udah lama. Udah nggak tahu juga jasadnya di mana gitu. Yang penting kan ini pembunuhnya udah ketangkep maksudnya. Nah, saat mengusut tentang Nenek Valentine, polisi ini menemukan bahwa pemicu awalnya kenapa Nenek Tamara ini bisa melakukan pembunuhan itu adalah karena berantem masalah nyuci gelas. Gara-gara kejadian itu, Nenek Tamara ini kesel dan langsung menargetkan si Nenek Valentine sebagai korban selanjutnya. Lah ini tipe-tipe emak-emak banget nggak sih? Perkara nyuci gelas jadi ribut. Belum aja gitu misalkan si Nenek Valentine nyelangin tupperware-nya si Nenek Tamara. Buh, jangankan itu jeroan, satu badan dilahap kali itu bisa-bisa. Nah, sewaktu dilakukan pencarian terhadap sisa potongan tubuh Nenek Valentine yang lain, polisi lumayan merasa kesulitan nih gengs. Secara kan dibuangnya dipencar dan random-random banget. Pokoknya akhirnya polisi ini hanya bisa menemukan kaki, tangan, dan badannya aja. Sementara kepalanya itu tidak pernah ditemukan. Nah, menurut keterangan Nenek Tamara dan juga keterangan yang ditulis di diarinya itu, kepala Valentine telah dia buang di danau dekat apartemennya. Jadi mungkin udah anyut kali. Dan setelah dilakukan penyelidikan lagi, sidang nih mulai digelar. Saat sidang dimulai, bukannya dia misalkan kayak minta maaf ke keluarga korban atau takut gemetar atau gimana ya? Si nenek ini malah komen, kok ruangannya pengap sih? Boleh nggak nih saya keluar nih? Sesak lah. Ada-ada aja komennya ya.
kagak faedah gitu kayak komen-komen netizen. Dan di saat persidangan, hakim kan pasti mempersilahkan terdakwa untuk berbicara dan memberikan keterangan kan. Saat itu si Nenek Tamara, Ratu Ajanya langsung berubah kegirangan gitu, excited. Dia pokoknya mengaku kalau itu momen telah dia tunggu selama puluhan tahun. Jadi inilah saatnya. Pokoknya dia akhirnya ngasih keterangan di persidangan, tapi kayak berasa lagi pidato dapat piala Oscar. Seneng banget. Dia juga mengatakan bahwa Nenek Valentine itu adalah pembunuhan terakhirnya yang dia ibaratkan bab penutup di diarinya tersebut. Hal itu dikarenakan karena dia telah mewujudkan keinginannya untuk menjadi viral. Jadi udah selesai gitu misinya. Dan saking mind blowingnya, hakim sampai terheran-heran gengs, kayak sopankah begitu? Pokoknya si nenek ini kagak ada takut-takutnya. Udah siap lahir batin gitu buat dihukum. Bayangin aja, di persidangan saat vonis dijatuhkan, dia malah tepuk tangan. Bahkan kita dengarnya tepuk jidat ya. Dan setelah kejiwaannya diperiksa, ternyata hasil menunjukkan kalau Nenek Tamara memang punya kelainan mental beneran, geng. Sama kayak kasus Anatoly yang kemarin itu udah pada nonton belum? Dimana dia mengalami schizophrenia paranoid. By the way, itulah yang dia bikin. Kadang dia halu deh pokoknya. Jadi nggak bisa bedain mana yang halayan, mana yang kenyataan. Meskipun begitu, dia sih masih tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Jadi bukan kayak orang gila gitu maksudnya. Dan karena dianggap tidak layak diadili, alih-alih dimasukin ke penjara, pengadilan memutuskan untuk memasukkan Nenek Tamara ke rumah sakit jiwa. Kejadian ini otomatis membuat Nenek Tamara terkenal, bahkan menjadi urban legend di Rusia dengan sebutan Granny Reaper. So itu guys cerita webtoon. Ya ternyata kejadian di dunia nyata aneh banget gitu, ada orang begitu. Bingung gitu kelakuan orang ada-ada aja pengen viral. Udah tua kan ya harusnya ibadah, nikmatin hidup. Nah ini ada-ada aja gitu kelakuan yang bunuh orang biar kayak buat konten diari. Lu jangan pada aneh-aneh ya. Mentang-mentang mau terkenal gitu misalnya. Jangan begitu caranya. Gelap. Ya udah deh. Thank you semuanya udah nonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih buat supportnya. Boleh minta like-nya juga. Dan sampai jumpa di ketemu. Sampai ketemu di... Tuh kan otak gua agak error nih semenjak COVID nih. Di setting selanjutnya. Dadah!